Jadi pendalaman karakternya itu sebenarnya dari pertama kali kita screen test itu satu hal yang aku sangat cintai dari Regas adalah dia present ceritanya. Jadi nggak asal ini script kamu coba jalanin nggak. Dia benar-benar present apa visinya dia. Bahkan ini pertama kali aku ketemu Regas. Mulai dari situ, mulai setelah kita udah dapet dikasihlah script. Dan sebelum dikasih script pun dia menjelaskan dulu apa maksud dari inti dari script tersebut. Setelah itu kita punya diskusi, benar-benar readingnya tuh one on one. Kadang readingnya cuma aku, Regas, dan Baina doang, 3. Dan kita benar-benar ngomong kira-kira karakternya Gora ini pertama kayak apa sebagai manusia, kedua sebagai apa sebagai karakter, ketiga dia tuh diceritain ini sepenting apa gitu loh. Jadi pendalaman karakter itu bukan hanya cuman kayak oh dia ini orangnya ABC, tapi dalam puzzle ceritanya ini dia itu sepenting apa sih, dia itu membawa apa sih, apa gunanya dia untuk di Gaung Tingta sama Dimas, apa gunanya dia untuk Bu Prani. Jadi eksplorasi karakternya pun juga sesuai kebutuhan tersebut. Contoh dari gestur-gesturnya kira-kira kayak apa, bagaimana dia jalan itu semuanya harus diteliti gitu. Dan itu pertama. Kedua, banyak sekali yang menurutku sangat menantang di sini adalah semuanya harus backed by research gitu. Jadi kebanyakan ketika reading itu bukan hanya kita membahas script. Aku sama Regas kebanyakan bahas textbook di SM5 untuk textbook psikologi gitu dan esensi manusia. Kira-kira masuk akal nggak orang secara psikologis? Masuk akal nggak ini dalam sudut pandang psikiatri gitu sih. Itu sulit jujur karena itu butuh waktu kurang lebih 7-8 jam aku direndam di kolam, sempat kedinginan, sangat kedinginan. Ya karena kita direndamnya setengah. Jadi airnya itu mulai dari pagi, mulai jam 6 pagi kita udah mulai take, aku udah mulai direndam. Airnya masih dingin saat itu karena matahari masih belum gitu kan. Direndam dan setengah doang, jadi setengahnya hangat, setengahnya dingin. Jadi body regulasinya kurang oke. Dan di situ diminta sangat tenang. Jadi untuk ngelakuin tenang sambil kedinginan, sambil tidak nyaman itu lumayan menarik. Yang pasti Regas udah kenal Regas baru, cuman tahu karya-karyanya udah lama ya. Terus ketika adalah salah seorang namanya Baridla, temen lamaku juga, terus ditawarin ada satu karakter di sini menarik, dan langsung bilang iya, tidak ada kata tidak. Kayaknya saya bentar lagi nggak main musik deh, main film aja deh. Bener nih. Enggak lah, beda-beda. Cuman ada sesuatu yang nggak aku dapat dari musik, aku malah dapatnya di film. Dan lingkungannya, environment-nya gitu menyenangkan, ketemu teman baru, terus kayak apa ya, bisa ngobrol sama Prilly, sama Mas Dwi, Mbak Ina gitu, tahu aslinya mereka seperti apa. Dan ketika melihat mereka ada di depan kamera kayak Omar gitu, yang setiap harinya cengengesan, ketahilan gitu, terus ketika action gitu, terus itu ngeliatnya kayak aku seperti kayak selalu belajar even sama yang lebih muda daripada aku gitu. Tapi film menurutku satu hal yang menyenangkan dan mudah-mudahan akan ada film-film lainnya buat aku dan Omar. Enggak lah, maksudnya basicnya juga semuanya kan pekerja seni, jubahnya aja yang beda-beda, yang satu di film dan satu di musik, nggak ada kesulitan. Menyenangkan, budi pekerti, menyenangkan. Oh pasti, aku pertama ketemu Mas Dwi kayak anjing dia lagi. Ya kan, terus kayak Omar, Mbak Ina, Angga, Prilly, dan aku ada satu adegan sama Prilly kan, itu aku kayak pengen nahan ketawa gitu, kayak karena sama Prilly bercanda mulu kan. Gitu. Aku justru malah sebenarnya paling deg-degan ketemu Bang Ari. Enggak, ini serius karena tahun 2017 aku masih nyari fotonya. Tahun 2017 di depan sebuah minimarket di Jalan Veteran gitu di Bintaro. Ada satu aku waktu lagi di situ sedang di luar parkiran, tiba-tiba ada yang datang. Ari Lesmana. Aku minta foto sama dia waktu itu 2017 kayak dari situ aku pengen nonton 420 tapi nggak kesampean sampai akhirnya ketemu di ruang reading. Di situ aku deg-degan. Ari Lesmana depan gua. Tapi menyenangkan. Kalau misalnya sebagai bystander, sebagai observer mungkin sering. Tapi untuk sebagai korbannya sendiri, menurutku semua orang pernah gitu. Bahkan untuk suatu komen yang kita dapat dari teman yang tidak suka pun juga menurutku by default kita udah menjadi korban karena kita tidak bisa membela sendiri kan di sosial media itu. Ketika kita hanya berargumen tanpa pembelaan sebenarnya, bilang kamu tuh pernah ngelakuin ini, enggak di saat itu aku ini, tapi di sini argumennya semua orang udah fix dengan apa yang dia pikirkan gitu. Jadi menurutku semua orang pengen dikorban. Tapi untuk observe sekarang aku harus jujur, seringkali aku terdorong untuk mempercayai apa yang aku lihat gitu, karena tidak bisa, yang kita punya sekarang menulis platform lebih banyak sosial media gitu. Apapun yang terjadi
dalam waktu 1 menit kita udah bisa belajar gitu. Dan ketika kita sudah belajar secara unconscious kita udah punya bias itu tersendiri kan, dan bias itu kita bawa gitu. Jadi menurut gue sebenarnya yang bahaya adalah kita bukan hanya menjadi korban sebagai bukan korban, tapi bahwa sebenarnya para netizen itu juga korban, karena mereka korban tren, mereka harus berbicara gitu loh. Dan ketika kita tidak berbicara berarti kita tidak mendukung atau kita against, itu kita by default tentu jadi korban. Korban sosial media ya, sering sih kayaknya. Cuman aku emang orangnya agak cuek aja sih. Jadi kayak udah sering kayaknya. Kayak ada beberapa orasiku di atas stage gitu, tiba-tiba dipotong, terus kayak jadi meme-meme gitu. Ya awalnya pasti kayak ini kenapa ya, terus ada rasa insecure, takut gitu. Cuman lama-lama ya mungkin orang harus terbiasa ya, biar trauma kan nggak mesti harus dihindari, malah harus dicintain gitu, biar